Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa mengikuti ibadah online, walaupun kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita awali ibadah ini dengan menaikkan satu pujian Lagu Hidup. Kau memberikanku hidup.
untuk memulai ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Yesus, karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan untuk bisa memulai ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Walaupun kami mengikuti ibadah online ini di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur karena kami masih bisa mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kami juga berkati mungkin saudara-saudara kami yang juga sedang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati mereka ya Yesus. Kami juga berkati untuk semua orang yang sudah ikut melayani dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar mereka selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan seruan kami naikkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pasti semua sudah tahu di Indonesia COVID bulan ini semakin bertambah. Juga karena COVID-19 ini, segala aktivitas yang biasa dilakukan kita semua mungkin ada yang ditiadakan ataupun tidak bisa dilakukan. Tapi kita dalam kondisi apapun atau apapun itu, kita harus melewati hidup ini sesuai penuh kebahagiaan, karena kita semua tahu bahwa dalam diri kita ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi abadi bagi kita semua. Mari kita angkat satu pujian, Ku Berbahagia. Yakin teguh
Sebelum kita akan memasuki doa-doa syafaat, sebelumnya mari kita angkat satu pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membawakan doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, selamat pagi Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu yang Tuhan terus berikan buat kami di sepanjang hidup kami. Selama 1 minggu lamanya kami boleh melewatinya bersama Engkau dengan suka dan duka yang boleh kami lalui. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Tuhan, pada pagi ini kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Untuk setiap apa yang boleh kami terima, ajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk sidang jemaat di GKMI Krasa ini. Tuhan, Kau ada bersama setiap mereka. Engkau selalu memberkati mereka dengan segala pergumulan yang ada dalam setiap rumah tangga masing-masing. Tuhan, terima kasih Engkau akan selalu menyertai mereka dengan setiap apa yang boleh mereka lalui. Ajarkan kepada mereka semua untuk selalu mengucap terima kasih kepadamu. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk pelayanan hamba-Mu Bapak dan Ibu Arson di tempat ini. Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan kasih-Mu untuk ketiga anaknya. Tuhan akan terus menjaga dan memelihara keluarga hamba-Mu Bapak dan Ibu Arson. Kau akan memberikan kesehatan yang sempurna untuk mereka, untuk setiap pelayanan yang Bapak Arson berikan buat Engkau, kiranya Tuhan akan memberkatinya. Berikan hikmat marifat-Mu untuk Pak Arson dalam melayani Engkau di tempat ini. Tuhan, hamba juga berdoa untuk pelayanan Bapak dan Ibu Niko di tempat ini. Engkau Allah yang baik, Engkau akan terus memelihara kedua hamba-Mu yang sudah lanjut usia ini. Dengan segala pelayanan yang boleh mereka lakukan, Tuhan akan terus memberkatinya. Engkau akan memberikan kesehatan untuk anak cucu menantu dimanapun mereka berada. Dengan segala usaha pekerjaan mereka, hamba serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau akan terus memelihara keluarga hamba-Mu di tempat ini, dimanapun keluarga hamba-Mu berada. Tuhan, pada saat ini juga kami mau serahkan untuk pelayanan bersama di tempat ini, untuk majelis, untuk setiap komisi. Tuhan akan memberkati mereka semua, sehingga pelayanan yang mereka berikan untuk Engkau bukan untuk kemegahan diri mereka masing-masing, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan untuk saudara kami yang lemah tubuh, untuk setiap komisi lansia di tempat ini juga yang lemah tubuh. Tuhan akan memberkati mereka semua. Engkau akan tilik mereka semua. Tuhan akan memberikan kesehatan. Tuhan akan selalu memberikan mereka kekuatan dan selalu ajarkan pada mereka untuk selalu mengucap syukur Tuhan dengan segala apa yang boleh mereka terima saat ini. Semuanya seizin Engkau, dan dengan seizin-Mu Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan buat mereka semua. Terima kasih Allah, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau serahkan pelayanan untuk anak-anak-Mu di tempat ini, untuk setiap ibadah online di tempat ini. Tuhan akan memberkati mereka semua dengan segala talenta yang Tuhan beri buat mereka. Tuhan akan terus ada bersama mereka, dan kami tahu Tuhan Kau tidak pernah mau berhutang, dan Kau akan selalu memberkati kehidupan mereka semua. Kami serahkan untuk setiap saudara kami yang saat ini jauh dari kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka semua, seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Dengan segala pergumulan mereka, hamba serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kau akan terus menjaga dan memelihara mereka semua untuk kesehatan mereka, dan dengan apapun yang mereka lakukan, dengan segala pekerjaan mereka, kami percaya Tuhan akan membuat mereka berhasil di dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan untuk setiap anak-anak kami di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberikan masa depan yang penuh harapan untuk setiap anak-anak kami di seluruh keluarga GKMI Krasa. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami tak lupa mengucap terima kasih untuk kasih Tuhan untuk keluarga hamba-Mu Pak Gumeno, di mana di hari kemarin Tuhan sudah memberkati pemberkatan pernikahan untuk anaknya Sionita dan Tegar. Tuhan, kiranya keluarga yang baru ini terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dimanapun mereka akan tinggal nanti, ajarkan kepada mereka untuk selalu mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau nahkoda dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah. Hamba juga serahkan pada pagi ini untuk
anak-anak kami yang berulang tahun di minggu ini, untuk Juan dan untuk Lili. Tuhan akan memberkati pertumbuhan anak-anak-Mu, terus jadikan mereka anak yang takut akan Engkau. Engkau akan memberikan kesehatan, Engkau akan memberikan masa depan yang luar biasa untuk kedua anak-Mu ini. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan sidang jemaat GKI Mikrasa di dalam tangan kasih-Mu. Kami memohonkan berkat perlindungan yang dari Engkau, dan kami percaya di sepanjang hidup kami Engkau terus ada bersama kami. Terima kasih Allah, kami mau serahkan seru dan doa kami ini di dalam tangan kasih-Mu, yang dimana Engkau sudah mengajarkan pada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Muda Arson Muskita. Tapi sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua.
Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, sekalipun masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semata-mata karena anugerah-Mu bagi kami. Pagi ini kami mau kembali mendengarkan sabda firman Tuhan. Bicaralah buat kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Hamba dalam keterbatasan sebagai manusia memohon berkat perlindungan Tuhan bagi kami. Dalam keterbatasan sebagai manusia, mohon berkat-Mu turun untuk hamba-Mu dan kami semua. Hamba dimampukan untuk membahasakan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali membuka Alkitab kita bersama-sama dari Keluaran pasal 33. Ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu, minggu-minggu ini saya dan keluarga membaca Alkitab dan kami sampai di kitab Keluaran. Dan pembacaan di kitab Keluaran ini sangat memberkati kami. Teristimewa bagi kita semua tentunya dalam pandemi ini. Ada banyak hal, saya sudah berkhotbah beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana Tuhan mengizinkan kita masuk di padang gurun dan Tuhan bicara di dalam awan. Dan hari ini saya ingin bicara kepada Bapak Ibu tentang berjalan bersama Tuhan. Tapi tentu saja masih di dalam konteks bagaimana orang Israel diizinkan Tuhan melalui daerah-daerah tandus masuk di dalam padang gurun kehidupan mereka. Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 23 yang berbunyi demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 33 ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun.
Bapak Ibu, sebelum peristiwa Musa meminta pimpinan Tuhan secara spesifik dalam doa-doanya, ada kejadian yang terjadi di pasal 32 tentang bagaimana orang Israel membuat anak lembu dari emas. Di mana pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ketika Musa mengundur-undur untuk turun dari gunung, maka orang-orang Israel mengerumuni Harun, dan pada waktu itu mereka minta Harun untuk membuat bagi mereka sebuah patung. Dan Harun, Bapak Ibu, mengiyakannya. Dan semua perhiasan emas diminta dan Harun membuatkan kepada orang Israel anak lembu emas. Bapak Ibu, itu menyakitkan sekali bagi Tuhan. Bagi Tuhan sangat menyakitkan, Bapak Ibu. Padahal beberapa waktu sebelum itu, di pasal-pasal sebelumnya, mereka sudah berkomitmen ketika Musa hendak naik dan bicara kepada Tuhan di dalam awan. Mereka berkata bahwa apapun yang Tuhan bicarakan, kami akan turut, kami akan dengar. Baru saja Bapak Ibu, mereka bicara seperti itu. Dan ketika Musa kembali ingin bertemu dengan Tuhan dan bicara dengan Tuhan, Bapak Ibu, baru beberapa saat Musa naik, mereka sudah mengambil komitmen baru. Mereka meninggalkan komitmen mereka yang lama. Mereka membuat bagi mereka anak lembu dari emas untuk mereka sembah. Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 Tuhan bicara kepada Musa begini. Turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Bapak Ibu, memang tidak dielakkan lagi bahwa orang Israel adalah orang bangsa yang sangat tegar tengkuk. Tapi ketegaran hati, sikap, tingkah laku orang-orang Israel, Bapak Ibu, dihadapi dengan penuh kesabaran oleh seorang yang bernama Musa. Musa memang orang yang lembut hati. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sesabar Musa. Bahkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Musa bernegosiasi dengan Tuhan supaya jangan ditimpakan murka yang berat bagi orang Israel. Dia bilang, masakan Tuhan, engkau sudah memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan sedemikian luar biasanya. Dia memintakan belas kasihan dari Tuhan. Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan menyesal Bapak Ibu. Luar biasa. Dan pada akhirnya Musa kembali untuk memintakan petunjuk dari Tuhan untuk bagaimana orang Israel harus menjalani hidupnya sebelum memasuki tanah perjanjian. Ada aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Bahkan 2 loh batu itu Alkitab berkata Tuhan karyakan dengan tangannya sendiri. Dan diberikan langsung kepada Musa sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Di pasal 33 ini secara spesifik, secara khusus Musa memintakan sebuah penyertaan khusus bagi Musa dan umatnya. Berkatalah Musa di ayat yang ke-5, jika engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lepas dari semua kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat oleh orang Israel, Musa menjadi juru damai dengan Allah. Dan kemudian Tuhan menyesal dan Tuhan kemudian meluluskan permintaan Musa itu. Sekalipun ada
hukuman yang harus diberikan dan ditanggungkan kepada orang Israel. Ada banyak orang yang harus mati karena Musa berkata, siapapun yang mau bersama dengan aku berdiri di sini, sandangkan pedangmu. Dan kira-kira ada 3.000 orang yang harus mati pada waktu itu. Tapi lepas daripada itu, Musa merupakan contoh dan teladan yang luar biasa bagi kita semua hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, medan perjalanan yang begitu luar biasa, padang gurun yang berat, masih disertai dengan problem-problem keumatan. Problem-problem yang dilahirkan oleh tindak tanduk orang Israel yang begitu luar biasa. Musa sangat menyadari keterbatasannya sebagai seorang manusia. Musa tahu betul bahwa perjalanan ke depan akan makin berat. Bukan saja padang gurun, tapi sikap tingkah laku orang Israel akan semakin luar biasa. Ketegaran tengkukan orang Israel itu, Bapak Ibu, akan semakin menjadi-jadi. Maka Musa dengan penuh kesadaran itu datang kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya pikir sebagai seorang manusia biasa, Musa sadar posisinya. Baru saja dia naik kepada Tuhan di Gunung Sinai untuk bicara. Turun bicara dengan umat Israel. Mereka bilang, ya kami akan ikutin firman Tuhan. Apa yang kau sampaikan. Sebentar dia naik kembali lagi. Ternyata baru beberapa saat. Mereka sudah membuat patung anak lembu dari emas. Mereka menyembah itu. Musa sadar betul. Musa punya beban yang begitu berat berhadapan dengan orang Israel yang begitu luar biasa. Sehingga ketika dalam kesadaran penuh itu Musa dengan sepenuh hati tahu bahwa dia akan menghadapi banyak sekali tantangan ke depan. Badai-badai yang akan terus datang dalam kehidupannya dan kehidupan pelayanannya akan semakin berat. Sehingga dengan kesadaran itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau bukan Engkau yang membimbing kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Itu berarti ya sudah, kalau Tuhan tidak menunjukkan tuntunan bagi kami, kami tetap akan di sini. Kami tetap tinggal di sini. Kalau Tuhan tidak suruh kami pergi, kami tetap akan di sini. Bapak Ibu, sebuah curahan hati yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya ada dalam posisi seorang Musa, berhadapan dengan orang Israel yang begitu tegar tengkuk, sikap pemberontakan yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu akan mengangkat tangan, melambaikan bendera putih tanda menyerah. Tapi Musa sadar betul bahwa hanya bersama Tuhan dan pimpinan Tuhan semata-mata akan memampukannya untuk memimpin orang Israel memasuki tanah perjanjian. Ketika Tuhan yang membimbing dia, ketika Tuhan yang bersama-sama dengan dia, dia akan mampu melalui semuanya. Bapak Ibu, ayat ini mengilhami satu lagu yang luar biasa. Lagu itu berbunyi begini. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
pimpin langkahku dengan kuasa-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, satu pujian yang luar biasa. Tuhan, bila Tuhan tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Sebuah ketergantungan yang luar biasa yang Musa tunjukkan. Sekalipun dia begitu dekat dengan Tuhan, dia bisa berhasil bernegosiasi dengan Tuhan, memintakan pengampunan kepada Tuhan sehingga Tuhan menyesal atas keputusannya. Tetapi dia sadar itu bukan satu-satunya alasan bagi Tuhan untuk terus memimpin dia, tanpa dengan penuh kesadaran dia mengakui, memposisikan diri sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Dan dia berkata, kalau bukan Tuhan yang suruh, aku tetap akan di sini. Sebuah kerendahan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dalam posisi Musa, waduh enak banget dia bisa negosiasi sama Tuhan. Bapak Ibu. Sampai Tuhan menyesal kata kitab suci. Gak ada seperti Musa. Seandainya kalau Musa mau enak-enak, waduh udah gak pakai uang negosiasi dengan Tuhan aja aku bisa. Gitu. Tapi semakin dia sadar kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada dia, dia semakin rendah hati. Dia semakin menyadari bahwa saya tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dia perlu Tuhan. Dia perlu tuntunan Tuhan untuk memimpin langkah kehidupannya dalam kehidupan yang makin hari makin berat. Karena dia sudah melihat tendensi kecenderungan orang Israel berlaku tidak setia kepada Tuhan. Dia menyadari sungguh bahwa tidak mudah hari-hari ke depan akan dijalaninya. Hari ini pun COVID-19 sudah berlangsung begitu lama. Hampir 6 bulan. Bapak Ibu, tidak tahu kapan berakhir. Ke depan perjalanan seakan suram buat kita semua. Seakan tidak lagi ada pengharapan di depan sana. Banyak orang yang terjangkit, silih berganti orang meninggal. Dan Bapak Ibu Saudara semua, seakan-akan semua berada dalam satu ketakutan yang besar. Perjalanan ke sana makin hari makin sulit. Tetapi ketika Musa sadar itu, pada waktu itu dengan tantangan yang berat, dia berkata, Tuhan, aku akan terus kuat kalau Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku akan terus berjalan, melangkah. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kami akan terus melangkah bersama Engkau. Kami akan terus menjalani hari hidup kami. Karena kami tidak sendiri. Engkau bersama-sama dengan kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Pimpin langkahku dengan kuasa-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, satu pujian yang indah. Berjalan bersama Tuhan. Musa memintakan kepada Tuhan, Tuhan, jalanlah bersama dengan aku. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama aku tidak akan mau berjalan. Itu berarti dia menyadari bahwa segala kemungkinan ada di depan sana. Bisa ada persimpangan yang dia tidak tahu kemana dia harus berjalan. Maka dia meminta Tuhan memimpinnya. Supaya kalau ada persimpangan jalan di depan, dia akan bertanya, Tuhan, saya mau lewat ke kiri atau ke kanan. Biarlah itu juga menjadi bagian hidup kita. Tuhan, saya setiap hari mau berjalan bersama Tuhan. Tuhan akan terus memimpin jalan hidupku. Ketika aku secara pribadi berkata, kalau Tuhan tidak berjalan bersama denganku, aku tidak akan mau berjalan. Seberapa sering kita mengabaikan pimpinan Tuhan itu dengan mengandalkan kemampuan kita
akal kita daripada bergantung kepada pimpinan Tuhan. Mungkin kita sudah terbiasa melakukannya sehingga gampang, mudah dan seterusnya, sehingga kita lupa bahwa ketika kita tidak menyerahkan kehidupan kita dan berjalan bersama dengan Tuhan, kemungkinan gagal ada di depan. Pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bersama-sama berjalan meminta pimpinan Tuhan seperti yang Musa lakukan, maka dipastikan kekuatan dari Tuhan akan terus menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Musa menawarkan kepada Tuhan, Tuhan, dari mana aku tahu kalau Engkau memimpin aku? Perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Permintaan Musa. Bapak Ibu, Tuhan meloloskan permintaan Musa itu juga. Ketika dia mau berjalan bersama Tuhan, dia butuh tanda dari Tuhan. Dia minta, Tuhan, tunjukkanlah kepadaku kemuliaan-Mu. Tuhan bilang oke. Di ayatnya yang ke-19, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu, satu pengalaman iman yang luar biasa. Tuhan bicara dengan Musa. Oke, kegemilanganku akan kulewatkan. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang aku hendak beri kasih karunia. Musa memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Dan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang ikut mendengarkan sabda firman Tuhan, pastikan bahwa engkau juga memperoleh kasih karunia daripada Tuhan untuk memampukanmu, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, untuk berjalan, terus berjalan bersama dengan Dia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pastikan kita semua memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada sampai hari ini di tengah pandemi COVID-19 dan kita semua masih sehat. Itu kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Ketika Musa bilang, Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu bagiku. Tuhan bilang, aku kasih karunia kepadamu. Dan betul Bapak, Ibu, Tuhan bilang nanti ada satu cekungan, kamu akan saya bawa di sana. Tanganku akan menutupi engkau dan aku akan melalukan kegemilanganku di depan. Tapi engkau tidak akan bisa melihat wajahku. Hanya bisa melihat belakangnya Tuhan saja. Bapak, Ibu, bagi Musa itu sudah cukup. Karena kegemilangan Tuhan adalah sesuatu yang diharapkan ketika Tuhan melalukan kegemilangan itu daripada di hadapannya. Sekalipun dia tidak bisa melihat wajah Tuhan, belakangnya saja bagi Musa itu sudah cukup. Apalagi kita, Bapak, Ibu, Allah yang tidak kelihatan telah kelihatan menjelma, turun menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Kita melihatnya. Cahaya kemuliaan Allah yang tidak kelihatan itu kelihatan lewat Yesus dalam perjalanan hidupnya, dalam semua yang dia kerjakan. Allah yang jauh sekarang telah menjadi dekat, menjelma menjadi manusia, dan di sana kita harusnya lebih punya pengharapan. Karena dia yang tidak kelihatan sekarang menjadi nyata dalam pribadi Kristus yang menunjukkan banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib dan dahsyat yang kita butuhkan hari-hari ini.
yang sakit disembuhkan, yang kekurangan ditolong, yang susah dihibur. Semua Allah yang tidak kelihatan tadi itu terlihat lewat karya-karya Kristus yang ajaib. Seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini harusnya makin kuat. Karena bukan cuma belakangnya yang kelihatan, tapi semua tentang Allah. Kita lihat di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan kita, yang tercatat dalam kitab suci kita, dalam perjalanan kehidupannya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semua Allah bisa kelihatan dari semua sisi. Kalau Musa hanya bisa melihat belakangnya, tapi itu sudah cukup bagi Musa. Apalagi kita hari ini dapat melihat Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu jaminan harusnya cukup bagi Bapak Ibu dan saya untuk terus menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Pesan saya kepada Bapak Ibu sebagai gembala sidang, Bapak Ibu Saudara semua, jangan khawatir, jangan takut. Pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya ada dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Apa-apa yang Bapak Ibu mau putuskan, pastikan Tuhan ada di sana. Pastikan Tuhan berjalan bersama denganmu. Pastikan engkau tidak berjalan sendiri, tapi Dia ada bersama-sama denganmu. Supaya Dia akan menunjukkan kemana jalan yang harus engkau tempuh. Kalau hari ini engkau pasangan yang sementara bergumul untuk menikah, tanya Tuhan sungguh-sungguh. Kalau engkau sementara berpacaran, tanya Tuhan sungguh-sungguh. Engkau sementara mau merintis usaha, tanya Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang engkau mau putuskan hari-hari ini, pastikan engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga engkau tidak salah melangkah dalam kehidupanmu. Yakinlah Bapak Ibu, Tuhan memberi kasih karunia kepada siapa yang hendak Dia beri kasih karunia. Dan kasih karunia itu akan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berjalanlah bersama Dia. Dia ingin berjalan bersamamu, menggandeng tanganmu, menjalani hari-hari hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Kami tidak akan mau berjalan sendiri kalau tidak bersama dengan Engkau. Ajar kami supaya apapun yang kami mau jalani hari-hari ini, kami mau pastikan Engkau berjalan dengan kami. Jika Engkau tidak menuntun jalan kami, maka kami tidak akan berjalan. Sebab hanya dalam tuntunan-Mu kami akan mampu menjalani hari-hari hidup kami ke depan yang tiap hari waktu ke depan bukan lagi perjalanannya makin mudah, tapi tantangan makin berat. Tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan berjalan bersama dengan-Mu. Berkati segenap sidang jemaat. Berkati semua saudara-saudara yang ikut beribadah bersama dengan kami pagi ini. Berjalan bersama mereka ya Bapa. Tuntun langkah hidup mereka, supaya mereka selalu ada di jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalan
Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kami akan membacakan Warta Gereja Minggu 20 September 2020. Pertama-tama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Kerasak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang telah melayani ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan selalu memimpin dalam pelayanan selanjutnya. Yang kedua, besok Minggu tanggal 27 September 2020 akan tetap diadakan ibadah online yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Utari dari GKMI Bangsri dengan liturgos kaum pria, LCD Saudara Jericho, doa syafaat Bapak Niko Raga, dan Warta Gereja Saudara Philip. Yang ketiga, kami atas nama majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang dalam minggu ini berulang tahun, khususnya anak Juan pada tanggal 14 September dan anak Lili tanggal 18 September. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Kerasak mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang pagi ini telah ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan kita bersama. Demikian Warta Gereja yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokoler kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan selalu berdoa. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Untuk doa berkat dan pengakuan iman rasuli akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik,
dan selamanya. Dia sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengaku iman dan percaya kita dalam pengakuan iman rasuli dan menerima berkat dalam berkat rasuli, saya atas nama Majelis Jemaat dan segenap sidang jemaat GKMI Krasa mengucapkan selamat berbahagia kepada anak kekasih kami, Sionita dan Tegar, yang pada hari Sabtu kemarin telah diberkati dalam pernikahan kudus. Doa dan harapan kami semua, segenap sidang jemaat GKMI Krasa, kedua anak kekasih kami ini menjadi keluarga yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, rukun selalu, dan terus sampai opa dan oma, dan hanya maut yang memisahkan kalian berdua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara semua, bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan hari ini, kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara semua kepada Tuhan, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjaga roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan, dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Limpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
Happy Sunday. God bless you.